Halo, perkenalkan nama saya Andrian Leonardo Simarmata. Saya dari kelas AK21F. Di sini saya akan kembali membahas tentang bisnis, dan khususnya untuk hari ini saya akan membahas tentang cara membuat bisnis plan. Yang pertama, apa itu bisnis plan? Bisnis plan adalah sebuah dokumen yang memuat tujuan bisnis kamu, data proyeksi, dan rencana kamu untuk mencapainya. Format sebuah bisnis plan atau bentuk bisnis plan itu bisa beragam. Bisa dalam bentuk dokumen tertulis seperti Microsoft Word, bisa dalam bentuk presentasi seperti PowerPoint, atau bahkan kamu bisa membuat sebuah animasi sederhana. Tidak semua bisnis plan itu sama, tidak semua bisnis plan itu, struktur bisnis plan itu serupa. Namun ada 9 elemen yang saya suka dalam sebuah bisnis plan. Yang pertama adalah executive summary, company description, service and product, market analysis, competitor and benchmark, marketing plan atau strategi, organization and management, financial, dan yang terakhir ke-9 adalah closing and contacts. Nah, di dalam video bisnis ini saya akan membahas lebih dulu tentang 4 elemen pertama dalam sebuah bisnis plan, yaitu dari executive summary sampai market analysis. Bagian pertama adalah executive summary. Ini adalah bagian yang dilirik oleh investor kamu, dan kamu harus bisa menggambarkan bisnis kamu atau ide bisnis kamu dengan tepat, singkat, dan jelas. Untuk memulai sebuah executive summary, kamu bisa memakai konsep elevator pitch, yaitu 1 atau 2 paragraf yang tidak perlu dibaca lebih dari 60 detik. Dalam paragraf singkat ini, kamu harus bisa menjelaskan apa perusahaan atau bisnismu, apa produk jasamu, apa manfaat untuk orang dan siapa, dan keunikan produk atau bisnismu di pasaran. Kalau orang sudah tertarik dengan isi paragraf pertama atau kedua ini, baru mereka akan melanjutkan membaca executive summary kamu. Di situ kamu bisa menjelaskan lebih jauh dengan misi, mission statement. Di sini adalah visi dan misi perusahaan kamu dan value perusahaan ini. Ini adalah panduan sikap etika dan attitude perusahaan kamu terhadap konsumen, masyarakat, dan terhadap internal perusahaan itu sendiri. Bagian kedua adalah company description. Setelah pembaca atau investor atau calon investor yang membaca bisnis plan kamu ini tertarik, ini saatnya kamu menceritakan lebih jauh soal perusahaan atau bisnis kamu dan soal informasi yang perlu mereka tahu tentang apa yang sedang kamu bangun di sini. Pertama, kamu perlu menuliskan kembali mission statement kamu, bisa dengan cara berbeda atau kalimat berbeda. Di sini kamu menjelaskan kembali value dan perusahaan misi kamu dengan bisnis yang kamu bangun ini. Pastikan value perusahaan ini cocok bukan hanya dengan produk pasar atau dengan masyarakat sekitar saja, tapi value ini cocok dengan diri kamu sendiri. Nah, yang kedua yang perlu kamu tulis dalam company description adalah lokasi geografis. Di mana kantor kamu, di mana base kamu, gudang kamu, di mana rencana kamu membuka toko, sejauh apa radius pengiriman barang kamu. Nah, itu perlu diperhatikan dalam lokasi strategis geografis. Hal yang ketiga yang perlu kamu tuliskan di sini adalah struktur legal perusahaan. Kalau sudah jalan, tuliskan apa ini CV atau ini PT. Kalau kamu belum jalan atau legalitasnya belum dituliskan, rencana kamu ke depan tentang legalitas perusahaan ini, misalkan apakah dia akan menjadi CV atau PT, kapan selesai legalitasnya, dan siapa saja orang yang terlibat dalam perusahaan ini. Keempat, tuliskan apa saja sejarah dan prestasi di sini. Nah, kamu bisa tuliskan apa yang sudah terjadi perusahaan kamu sebelumnya, prestasi apa yang sudah kamu raih, dan reputasi apa yang sudah kamu punya. Bagian ketiga adalah service and product. Bagian ini adalah bisnis plan. Bagian ini adalah hati dan jiwa dari bisnis plan yang kamu pilih. Ini adalah penjelasan apa yang kamu jual, apa yang kamu tawarkan pada pasar, apapun passion kamu selama dia diubah jadi produk atau jasa, dia belum bisa dijual dan belum bisa menjadi sebuah bisnis. Formulasikan sebuah produk atau jasa kamu lebih jauh dengan menjelaskan 3 poin. Yang pertama adalah masalah yang akan kamu selesaikan. Jelaskan masalah yang menghantui kebanyakan orang dan bisa menjadi peluang untuk produk kamu. Yang kedua, jelaskan solusi yang kamu tawarkan untuk menangani masalah tadi. Jabarkan bagaimana produk jasa kamu untuk membantu menyelesaikan orang. Dan perlu diingat, sebuah konsumen itu membutuhkan sesuatu yang bisa membantu mereka menyelesaikan masalah, membuat hidup mereka lebih mudah, dan membuat hidup mereka lebih menyenangkan. Yang ketiga, jelaskan value proposition. Ini adalah nilai unik produk yang kamu mungkin hanya dimiliki oleh produk atau jasa kamu dalam menyelesaikan masalah tadi. Semakin unik value proposition kamu, maka semakin bagus. Bagian keempat,
Nah, ini adalah tempatnya kamu menjelaskan lebih detail, lebih jelas soal target pasar kamu untuk menjadi dasar strategi marketing kamu dan untuk menjelaskan lebih jauh pada siapapun yang membaca bisnis plan kamu ini. Market analysis yang baik itu bisa membantu kamu dalam satu, mengurangi resiko, dua, mengembangkan strategi bisnis kamu yang dengan lebih baik, dan yang ketiga, mengembangkan produk yang lebih tepat. Nah, di bagian ini kamu perlu betul-betul meriset dengan riset yang sangat kuat. Ada 4 bagian utama dari sebuah market analysis. Yang pertama adalah industry description. Ini adalah penggambaran sebesar apa bidang pasar kamu, sebesar apa jumlah pasar dan pembeli kamu, dan akan sebesar apa nantinya menurut proyeksi kamu, dan sampaikan ini semua dengan data dan grafik bila perlu. Yang kedua, target audience. Sebuah persona atau penggambaran detail tapi umum tentang target pembeli kamu. Nah, yang ketiga, competitive analysis. Siapa saja kompetitor atau saingan kamu dan apa tantangan yang akan kamu hadapi. Yang keempat, projection. Nah, ini adalah penggambaran secara umum tentang beberapa dana yang akan dikeluarkan oleh pasar kamu. Per individunya, untuk jasa serupa, tentukan harga jual dan proyeksi secara total. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih.